Ya, ujuk-ujuk para hakim ini memutuskan tahapan pemilu yang dimulai sejak 14 Juni 2022 harus diulang dari awal. Atau, ini, jangan salahkan kalau ada pihak-pihak yang menduga mereka sebetulnya membawa misi khusus. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Bukan Indonesia kalau nggak membuat kejutan-kejutan yang menyita perhatian publik. Dalam sepekan terakhir, kita dihebohkan dengan berbagai macam kejutan yang kadang memilukan hati. Seperti perilaku biadab anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menganiaya seorang bocah hingga akhirnya si bocah terpaksa dirawat di ruang ICU. Bagaimana tidak disebut kejutan-kejutan? Karena Mario Dandi Satrio, sang pelaku penganiayaan, sampai bisa membuat pejabat-pejabat tinggi setingkat menteri kalang kabut. Bahkan yang terakhir, Presiden Joko Widodo ikut mengecam gaya hedon yang diperlihatkan sejumlah pejabat dan keluarganya. Yang terbaru adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang gugatan perdata pada Kamis 3 Maret 2023 untuk menunda pemilu 2024. Sontak. Putusan tersebut membuat banyak pihak langsung meradang. Yang menggugat adalah Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA. Sedangkan Majelis Hakim diketuai T. Oyong dengan anggota H. Bakri dan Domingus Silaban. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Luar biasa. Kemudian, kepada KPU juga diperintahkan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Ya, kalau sudah begitu, konsekuensinya sangat serius. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu mundur ke Juli 2025. Sungguh otak saya itu nggak nyampe. Bahkan butuh 2 atau 3 menit untuk mencerna keputusan tersebut. Apa iya sih Indonesia harus kembali ke zaman jahiliyah dengan putusan tersebut? Kemudian dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp500 juta. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Menunda tahapan pemilu sama artinya dengan menihilkan proses yang sudah berjalan. Ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan, membuka lagi pendaftaran, dan sebagainya. Rasanya mustahil lah kalau Majelis Hakim nggak paham landasan hukum dari sebuah perkara. Masa iya sih mereka tidak paham soal kayak gitu? Masa iya mereka nggak tahu mana perkara yang jadi domain mereka dan mana yang jadi domain lembaga lain? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada pasal 469 ayat 2 berbunyi, apabila penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Kurang jelas apa sih bunyi pasal tersebut? Gamblang kok. Dan nggak perlu yang namanya penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang jelimet. Kurang jelas apa? Yang diberi kewenangan itu adalah PT UN, bukan pengadilan negeri. Kalau ditarik payung hukum yang lebih tinggi lagi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu juga melanggar konstitusi. Ada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, di situ. Pemilu terakhir pada 2019. Maka dengan demikian,
penyelenggaraan pemilu selanjutnya harus dilaksanakan pada 2024. Masa harus mundur lagi sih? Bayangin kalau sampai 2025 baru pemilu. Waduh, mau jadi apa negeri ini? Mosok sih para hakim itu nggak punya referensi aturan perundangan? Amat sangat mustahil lah. Mereka orang-orang yang jago dalam bidang hukum. Apa iya mereka tidak menyadari betapa peliknya proses penentuan tanggal pemungutan suara di 2024 untuk pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sungguh banyak tanya di benak banyak orang. Ada apa sih dengan majelis hakim ini? Kok sampai ya pemikiran untuk menunda pemilu? Ya, ujuk-ujuk para hakim ini memutuskan tahapan pemilu yang dimulai sejak 14 Juni 2022 harus diulang dari awal. Atau, ini. Jangan salahkan kalau ada pihak-pihak yang menduga mereka sebetulnya membawa misi khusus. Partai Prima ketika dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi memang sempat menggugat KPU ke Bawaslu. Dan gugatan itu memang dikabulkan bersama dengan 4 partai lainnya. Di dalam gugatan itu Bawaslu memberikan kepada Partai Prima untuk melengkapi dokumen administrasi agar dilakukan verifikasi ulang. Hasilnya KPU menyatakan Prima kembali tidak memenuhi syarat. Nah, kalau nggak memenuhi syarat, ya ajukanlah gugatan itu ke PT UN. Dan disinilah uniknya. Kok ya bisa-bisanya gugatan itu malah nyasar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan puncaknya ya itu tadi, penundaan pemilu. Wajar juga bila kompetensi para hakim yang menangani perkara ini dipertanyakan. Tidak bisa dipungkiri. Putusan tersebut seirama dengan kehendak pihak-pihak yang selama ini menginginkan penundaan pemilu. KPU sudah jelas mereka akan banding terhadap putusan tersebut. Tapi proses kepemiluan ini dilanda ketidakpastian sehingga sangat mudah disusupi kepentingan-kepentingan sepihak. Jangan biarkan para penyabot pemilu terpuaskan hasrat ngawur mereka. Bahkan dalam kacamata dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina, Khairul Umam, operasi kekuasaan untuk menunda pemilu terbukti terus berjalan. Modus operandinya pun kian jelas. Langkah-langkah itu juga makin terlihat gamblang. Ketika perdebatan dan konfigurasi politik nasional tidak berpihak pada agenda kepentingan penundaan pemilu, maka cara paling mudah dan efektif adalah dengan memanfaatkan jalur penegakan hukum. Begitu kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Jumat 3 Maret 2023. Menurut Khairul, pihak di balik gugatan itu memanfaatkan independensi kekuasaan kehakiman. Ya, marilah kita sejenak melihat benang merahnya berbagai macam kejadian. Sebelum ada keputusan ini maksudnya, ada narasi penundaan pemilu lewat ide perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Artinya periode sekarang diperpanjanglah 1 periode lagi. Kemudian ada ide juga perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan kemudian ide sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Ya kalau kata Mas Khairul, Partai Prima ini sebetulnya cuma pion saja. Ibarat orang main catur, pion itu adalah yang paling kecil dan paling mudah dikorbankan. Artinya ada orang-orang atau pihak-pihak yang memang berada di belakang itu semuanya. Karena dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Sadar nggak sih Prima ya? Maksudnya mereka nggak paham sih. Bahkan ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggreni, mendesak Komisi Yudisial agar memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Sikap KY diperlukan untuk mencegah spekulasi berkepanjangan serta kecurigaan soal adanya anasir politik di balik putusan tersebut. Begitu tegas Titi seperti dilansir mediaindonesia.com Jumat 3 Maret 2023. Gayung pun bersambut. Pihak KY pun memang akan berencana memanggil
majelis hakim yang bikin putusan lucu tersebut. Lebih tegas lagi, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan putusan tersebut merupakan hal yang keliru. Sekali lagi keliru. Sedangkan menurut Ketua Divisi Teknis KPU, Idam Holik, putusan PN Jakarta Pusat ini masuk kategori ultra vires. Itu artinya putusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan hakim karena yang mengatur sengketa pemilu prosesnya adalah di PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, PTUN ya, bukan PN. Kalau sudah begini, lagi-lagi narasi liar pun tak terhindarkan bahwa putusan tersebut seperti sebuah uji coba saja sebetulnya. Namanya saja sudah uji coba. Kalau bisa berjalan mulus, ya alhamdulillah. Kalaupun nggak bisa berjalan mulus, ya nggak masalah. Wong namanya saja uji coba. Tapi bukan mustahil, nanti akan ada cara lain. Mumpung tahapan pemilu 2024 ini masih banyak. Kok bisa-bisanya ya, hakim yang sering disebut-sebut sebagai wakil Tuhan bisa melupakan esensi dari sebuah hukum. Kalau mereka harusnya paham bahwa itu bukan kewenangan mereka, kok ya nafsu banget sih untuk mengambil putusan yang pasti akan menimbulkan gejolak. Dan itu ternyata memang benar. Di dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum tertinggi adalah konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Udahlah Pak Hakim, ikutin itu aja. Ada, biar semuanya nggak jalannya jadi ngawur.